Para trader yang terhormat, Wall Street bergejolak pada pekan trading kemarin. Sentimen pasar beragam, indeks saham utama berputar-putar menjelang pertemuan kebijakan Fed. Respon pertama terhadap kenaikan suku bunga yang agresif bertentangan dengan ekspektasi karena pasar reversal ke atas. Namun demikian, Wall Street menutup hari Jumat dengan kerugian mingguan terburuk sejak krisis pandemi pada tahun 2020. Untuk saat ini, investor saham harus menghadapi tren bearish yang stabil. Rally teknikal kemungkinan akan mengikuti, tetapi pasar belum mencapai titik terendah. Jadi pelaku pasar bersiap untuk lebih banyak kekhawatiran di depan. Pertanyaannya adalah, seberapa dalam pasar akan jatuh dan berapa banyak gelombang bearish yang akan mengikuti? Investor mencoba untuk mencari tahu pada level apa pasar akan mencapai titik terendah dan apakah penurunan minggu lalu dapat dianggap sebagai klimaks. Bagaimanapun, kegelisahan pasar sedang meredah. Tekanan inflasi di pasar ekuitas diperkirakan akan melemah pada paruh kedua tahun ini. Investor akan mencerna kenaikan suku bunga dramatis pada pekan trading ini. Mereka memperkirakan prospek ekonomi Amerika Serikat dalam konteks kenaikan suku bunga sebesar 75 poin basis. Meningkatnya resiko resesi menimbulkan ancaman bagi pasar saham. Investor membandingkan situasi saat ini dengan krisis keuangan tahun 2008. Akankah pasar berkembang sesuai dengan pola ini? Pekan lalu, Federal Reserve melakukan kenaikan suku bunga paling tajam sejak 1994. Keputusan itu tidak mengejutkan bagi investor yang sudah memperkirakan langkah tersebut. Fed membuat langkah logis setelah data inflasi dengan CPI mencapai puncaknya selama beberapa dekade. Jadi, kenaikan suku bunga moderat akan membuat investor lengah. Ini merupakan respons positif pertama di Wall Street. Indeks saham utama pulih pada hari Rabu. Dow Jones menutup naik sebesar 303 poin, S&P 500 naik 1,5%, Nasdaq naik 2,5%. Investor menganggap kenaikan suku bunga yang tajam sebagai langkah yang tepat terhadap tingginya inflasi. Mereka juga didorong oleh retorika hawkish dari kepala Fed pada konferensi pers. Euforia itu diikuti dengan kekecewaan. Investor memicu kekhawatiran tentang resesi yang membayangi. Mereka bertanya-tanya, apakah Fed Amerika Serikat akan dapat mengambil tindakan drastis yang tidak akan merugikan perekonomian. Kenaikan suku bunga sebesar 75 poin basis bukanlah langkah besar. Jerome Powell mengindikasikan pengetatan yang lebih agresif akan terjadi. Selain itu, beberapa hari setelah pertemuan, pihak berwenang Fed meyakinkan pasar tentang pendekatan yang keras terhadap inflasi pada pertemuan kebijakan berikutnya. Pada hari Kamis, indeks Wall Street berbalik turun karena investor menyadari prospek suram. Sejak itu, indeks saham tertahan kuat di area bearish. Dow Jones menurun lebih dari 700 poin dalam satu hari dan turun di bawah 30.000 untuk pertama kalinya sejak Januari 2021. S&P 500 dan Nasdaq masing-masing turun 3,1% dan 3,9%. Kerugian mingguan Dow Jones mencapai 4,8%. Pada hari Senin 20 Juni, Dow dan indeks utama lainnya membentuk koreksi ke atas. Ini bukan reversal trend, namun jeda di pasar yang sepi pada hari libur umum Amerika Serikat. Berbagai faktor menunjukkan tren bearish lebih lanjut. Saham yang mencapai lower low lebih banyak daripada saham yang mencetak harga tertinggi baru. Perbedaan ini biasanya mendahului situasi ketika pasar mencapai titik terendahnya. Bahkan, selama upaya baru-baru ini untuk mengembangkan rally koreksi, saham yang telah mencetak higher high sedikit melebihi saham yang telah mencapai lower low. Delta positif tercatat hanya beberapa hari. Secara keseluruhan, terlalu dini untuk berbicara tentang penghentian bear market. Penurunan di pasar yang sangat oversold tidak berarti bahwa saham telah mencapai titik terendahnya. Investor mencari beberapa hubungan antara situasi saat ini dengan krisis tahun 2008. Kembali ke masa lalu, kerugian beberapa indeks mencapai lebih dari 50%, yang lebih dari 2 kali lipat kemerosotan yang sedang berlangsung. Secara kilas balik, seluruh sistem keuangan berada di ambang kehancuran total. Jadi, adalah salah untuk menggambarkan ini sebagai paralel. Masalah saat ini lebih luas dan didorong oleh kekuatan yang berbeda. S&P 500 menurun 5,8% pekan lalu. Bulls dan investor jangka panjang menghadapi tantangan. Indeks menembus terendah Mei yang berarti penurunan 20% sejak rekor tertinggi awal 2022. S&P mungkin menuju level bawah di 3.390. Level ini tercatat pada Februari 2020 sebelum pandemi melanda. Apa yang sedang terjadi dan apa yang diharapkan dari barometer pasar saham Amerika Serikat? Hampir tidak ada yang memperkirakan kemerosotan yang begitu suram. Para analis memperhitungkan bahwa 3.855 dari tempat pasar bearish dimulai akan menjadi support yang solid. Sebelumnya S&P 500 sempat mengambil jeda di sekitar level ini sebelum penurunan lebih lanjut. Indeks mungkin kembali ke level tertinggi sebelum COVID. Untuk outlook terdekat, indeks diperkirakan akan menembus level krusial 3.855. Kemudian penjual akan menekan harga ke target 3.500 yang bisa berfungsi sebagai support sementara.
Fed yang hawkish menimbulkan hambatan bagi pasar saham dan pertumbuhan ekonomi. Para analis menurunkan perkiraan PDB Amerika Serikat untuk tahun ini. Level 3.900 dipandang sebagai puncak S&P 500 sejak Desember. Tergantung pada perkembangan lebih lanjut, tertinggi ini dapat direvisi. Baik Nasdaq 100 dan Dow Jones turun 4,8% minggu lalu. Rally korektif pada hari Senin tidak memberikan banyak bantuan. Kami hampir tidak dapat meningkatkan outlook untuk indeks saham teknologi tinggi. Para analis secara tajam meningkatkan perkiraan mereka tentang skenario resesi untuk tahun depan. Kini, probabilitas mencapai 44%. Pada bulan April, indikator ini mencapai 28%. Seringkali angka saat ini disebutkan ketika ekonomi berada di ambang resesi atau sudah memasuki resesi. Sebelumnya, Menteri Keuangan Amerika Serikat mendefinisikan inflasi sebagai sangat tinggi. Joe Biden menegaskan bahwa resesi hampir tidak dapat dihindari. Di sisi lain, penurunan di Wall Street terlihat berlebihan. Selain itu, investor telah menilai dalam resesi dalam kuotasi pasar sebesar 85%. Di tengah bear market, beberapa analis muncul dengan asumsi tentang kemungkinan rebound pada saham yang telah menurun terlalu dalam. Zoom adalah salah satu perusahaan yang diperkirakan akan pulih. Nilai sahamnya telah turun 40% sejak awal tahun. Permintaan untuk konferensi online tumbuh selama pandemi. Terlepas dari kembalinya bekerja di kantor secara besar-besaran, teleworking telah menjadi arus utama. Ini berarti saham Zoom akan menikmati permintaan yang tinggi dengan lonjakan kuotasi pasar yang eksplosif. Tidak semua analis terlalu optimis. Setengah dari mereka berhati-hati dan realistis. Hampir 30% analis berpikir bahwa saham Zoom adalah investasi jangka panjang yang bagus. Saham mungkin diperdagangkan di angka $153,60 masing-masing dalam 12 bulan. Jadi potensi pertumbuhannya bisa hampir 40%. Saham Tesla diperdagangkan dengan volatilitas tinggi minggu lalu. Mereka mencatat kerugian terbesar di akhir pekan. Harga anjlok 8,5% intraday setelah menguji support pada $625. Penurunan tersebut dipicu oleh pelemahan keseluruhan di pasar saham akibat aksi jual di sektor energi dan teknologi tinggi. Hambatan lain adalah berita bahwa perusahaan Elon Musk menaikkan harga mobil Tesla. Dulu harganya mahal, tetapi setiap label harga telah meningkat 2-6 ribu dolar. Investor memberikan respon negatif, menaikkan harga di tengah persaingan yang ketat bukanlah strategi terbaik. Pantau terus perkembangan pasar keuangan di channel TV InstaForex. Silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah video ini. Sampai jumpa.